Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat Tabrani wal Baihaqi min tariqi Makhul an Abi Sa'labata al-Khusni radhiyallahu anhu, dan telah mengeluarkan siapa Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi dari jalan Makhul dari Abi Sa'labah al-Khusni radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru lil mu'minina wa yumhilul kafirina wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yada'uhu ay yatrukahum. Nabi bersabda, yattali'u Allahu, melihat siapa Allah, ila ibadihi, kepada hamba-hambanya, lailatan nasfi min Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru lil mu'minina, maka Allah akan memberikan pengampunan kepada orang-orang mukmin, wa yumhilu al kafirina, dan menangguhkan siapa Allah al kafirina, kepada orang-orang kafir, wa yada'u ahlal hiqdi, dan membiarkan siapa Allah ahlal hiqdi, kepada orang yang punya sifat dendam, bihiqdihim, sesuai dengan dendamnya mereka, hatta yada'uhu, sampai mereka meninggalkan kepada dendam itu, hatta yada'uhu, sampai mereka meninggalkan kepada dendam itu, ayyatrukahum, artinya ya, meninggalkan dendam kepada mereka, hatta yatrukul hiqda, sehingga mereka itu meninggalkan kepada dendam itu, dendam meninggalkan mereka, mereka meninggalkan dendam ya. Qala al-Baihaqi wa huwa baina Makhul wa Abi Sa'labah mursalun jayyidun, wa huwa, adapun hadis ini antara perawinya, rawinya antara Makhul dan Abi Sa'labah itu mursalun jayyidun, adalah termasuk mursal yang baik gitu ya. Termasuk mursal yang baik. Jadi termasuk dalil atau termasuk bukti atas keutamaan malam nisfu Sya'ban itu ada sebuah hadis yang dari Makhul dari Abi Sa'labah Khusni radhiyallahu anhu, bahwa Nabi itu pada malam nisfu Sya'ban itu melihat kepada hamba-hambanya yang ada Allah ya. Allah ya, Nabi bersabda bahwa Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu, dan Allah langsung memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya yang minta ampun ya, yang saling mengadakan pengampunan antara satu dengan yang lainnya. Tapi Allah masih menangguhkan kepada orang-orang kafir ya, sesuai dengan kekafirannya. Jadi umpamanya dia itu memeluk agama Islam, menghilangkan sifat kafirnya, ya tentunya akan dapat ampunan juga dari Allah ya. Juga Allah membiarkan kepada orang yang punya sifat dendam kepada orang lain ya. Dendam kepada orang lain, dendam tidak selesai-selesai itu, dendam lama, dendam kesumat misalnya ya, maka dibiarkan oleh Allah itu tak akan dilihat ya,
tak akan dilihat sampai orang itu meninggalkan kepada dendam itu, dan dendam itu sampai betul-betul hilang pada orang itu, maka baru ya akan dilihat oleh Allah. Ya kalau dianya minta ampun ya pasti diampuni oleh Allah ya. Umpama tidak minta ampun ya tetap dibiarkan, ya dibiarkan saja, walaupun sifat dendamnya itu sudah tidak ada pada dirinya, tapi dianya itu tidak mau minta ampun ya, kan berarti orang itu masih tergelang orang angkuh namanya kepada Allah itu ya, termasuk orang angkuh kepada Allah. Bisa dikatakan sombong ya, sombong, tidak mau minta ampun kepada Allah misalnya ya, dengan dosanya itu kan orang sombong namanya, yang tidak kira diampuni oleh Allah. Tidak mau minta ampun ya tidak kira diampuni. Jadi yang diampuni itu adalah orang yang mau minta ampun. Wa akhrajal Bazzar wal Baihaqi an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya lailatan nisbi min Sya'bana. Jadi Allah akan turun ke langit dunia ini, di langit pertama ini ya bukan Allahnya yang turun, tapi rahmat Allah yang akan disiapkan di langit yang bawah ini ya, min Sya'bana fayaghfiru likulli syai'in, maka Allah akan memberikan pengampunan atas setiap sesuatu yang dimintai ampun oleh orang yang minta ampun itu. Illa lirajulin musyrikin, kecuali untuk seorang laki-laki yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Au rajulin fi qalbihi sahna'u, atau seorang laki-laki yang adalah tetap di dalam hatinya itu sahna'u, sifat permusuhan dengan yang lainnya itu ya. Wa isnaduhu la ba'sa bihi kama qala al-hafidhu al-Mundhiri. Sanadnya hadis ini termasuk tidak apa-apalah, bagus-bagus saja ya, seperti yang diucapkan oleh Hafidh al-Mundhiri. Jadi riwayat lain dari Sayyidina Abu Bakar bahwa Allah akan turun ke langit dunia ini ya, untuk melihat hamba-hambanya yang ada di bumi ini pada malam nisfu Sya'ban. Allah akan memberikan pengampunan kepada setiap dosa yang dimintai ampun oleh orang yang minta ampun itu pada malam itu, kecuali orang itu orang musyrik, maka tidak akan ada pengampunan dari Allah. Dan kecuali pula yaitu orang yang dalam hatinya itu masih nyimpan permusuhan kepada siapa saja, maka itu tak akan dilihat oleh Allah untuk diberi ampunan dari dosa-dosanya itu ya. Sampai dia itu menghilangkan kepada dendamnya itu kepada orang lain, dan dia itu minta ampun kepada Allah ya. Sehingga tak punya permusuhan, tak punya musuh kepada siapa saja, maka orang seperti itulah yang akan dilihat oleh Allah, yang permohonannya itu akan diperhitungkan oleh Allah untuk diberikan pengampunan oleh Allah. Wa akhrajal Baihaqi bi isnadin dhaifin an Utsman bin Abil As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana lailatun nisbi min Sya'bana nada munadin hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu hal min sa'ilin fa'utihi fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tihi illa zaniyatan bi farjiha au musyrikan. Imam Al-Baihaqi juga mengeluarkan kepada sebuah hadis dengan sanad yang dhaif ya, dari Utsman bin Abil As. Yang dhaifnya ya dari Utsman bin Abil As ini, dhaifnya dari sini ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Artinya Utsman bin Abil As ini tidak memenuhi kriteria untuk bertindak menjadi perawi, sehingga hadis yang diriwayatkan itu menjadi dhaif. Itu bukan berarti bukan hadis ya, tetap hadis, tapi perawinya tak memenuhi kriteria untuk menjadi perawi hadis, sehingga hadisnya dikatakan dhaif. Gitu loh. Nabi bersabda, apabila ada malam nisfu Sya'ban, nada munadin, maka memanggil siapa orang yang memanggil, hal mim mustaghfirin fa'aghfiru lahu, apakah ada di antara kalian itu yang membaca istighfar, yang minta ampun, fa'aghfiru lahu, maka saya akan memberikan pengampunan kepada orang yang minta pengampunan. Hal min sa'ilin fa'u'tihi, apakah di antara manusia itu ada yang minta kepada Allah, fa'u'tihi, maka Allah berjanji, fa'u'tihi, saya akan memberi kepada orang yang minta itu ya. Fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tihi, maka tidak bisa, tak usah minta siapa seseorang ya, syai'an kepada sesuatu, illa u'tihi, kecuali pasti akan saya beri kepada permintaan orang yang minta terhadap sesuatu itu kepada aku. Ada yang dikecualikan, yang tak akan dipenuhi permintaannya, illa zaniyatan, kecuali seorang pezina ya, atau pelacur ya, bifarjiha, dengan itunya ya, au musyrikan, atau orang musyrik ya. Kenapa ada ungkapan dengan itunya ya? Berarti zina beneran ya, bukan zina majazi. Soalnya zina majazi itu mata melihat cewek bukan mahramnya, itu zina juga ya namanya itu ya. Zina juga. Orang senang dengan suaranya cewek itu zina juga gitu ya. Tapi bukan zina yang sebenarnya. Kalau di sini makanya pakai bifarji dengan itunya, berarti zina beneran yang begituan itu ya. Zina beneran. Au musyrikan, atau orang musyrik ya. Itu tak akan diampuni oleh Allah, tak akan diampuni oleh Allah ya. Kecuali sudah memenuhi taubat-taubatnya, yang menjadi orang yang sudah bertaubat nasuha, itu untuk orang yang berzina pasti akan diampuni juga oleh Allah. Kalau dianya itu melengkapi syarat-syarat taubatnya itu, yaitu dengan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang, kan itu, dan dia punya penyesalan dan minta ampun kepada suaminya. Kalau dianya itu umpamanya ya laki-laki, kalau perempuan ya minta kepada ya kepada lawan pasangannya lah pokoknya itu ya. Itu soal hakul adaminya ya, ada hakul adaminya, zina itu ada hakul adaminya ya. Kalau sapora ya, saporana ya, saya ngalak lagi nasi itu misalnya ya, ya itu hakul adaminya dia, itu kan gitu. Harus kabel terus terang ya. Saya pernah minjem laki nasi itu saporan ya, umpamanya ya. Nanti karya sapora ke Allah karya itu hakul adabinya di situ ya. Au musyrikan, atau orang musyrik ya, itu tak akan diampuni oleh Allah, tak akan diampuni oleh Allah. Kalau lainnya pokoknya beristighfar kepada Allah, Allah sanggup untuk memberikan pengampunan. Kalau orang itu minta di malam itu ya, malam Lailatul Nisfu Sya'ban itu, maka Allah berjanji akan memberinya ya. Siapapun yang akan minta kepada sesuatu selain dua orang ini, maka pasti Allah itu akan berjanji akan memberinya kepada apa yang diminta itu ya. Apakah itu minta kehormatan, apakah minta jabatan, apakah minta harta, atau minta ilmu pengetahuan, terserah apa saja yang diminta itu ya. Hakadza jaa fi riwayatil Baihaqi, begitu ya, terjadi sebuah hadis di riwayat Al-Baihaqi. Wa jaa fi riwayati ghairihi mutlaqan ghairu muqayyadin bi lailatin nisfi. Dan ada juga hadis di riwayat
imam yang lain selain Imam Baihaqi ya, mutlakon, riwayatnya itu mutlak. Ay ghairu muqayyadin bi lailatin nisfi, artinya tidak diikat dengan malam nisfu Sya'ban ya. Pokoknya masuk bulan Sya'ban mau minta apa saja itu orang itu akan tak nunggu nisfu Sya'ban enggak ya. Tak nunggu. Sekarang umpamanya tanggal 1 sekarang misalnya, udah mulai saat ini sudah bisa ya. Tak ada kait pertengahan bulan Sya'ban, tidak ada. Yang penting bulan Sya'ban nanti ya. Sampai mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu ya ada riwayatnya seperti itu ceritanya. Mutlak lah. Kalau yang tadi itu kan diikat dengan nisfu Sya'ban, berarti lainnya pertengahan itu ya tidak seperti itu kan gitu kayaknya. Tapi riwayat yang lainnya tidak seperti itu. Mutlak pokoknya bulan Sya'ban tanggal 1 sampai tanggal 30 siapapun yang beristighfar maka istighfarnya itu akan diterima oleh Allah. Siapapun yang minta maka permintaannya itu akan diterima oleh Allah menurut riwayat yang lainnya ya. Fafil musnadi anil Hasanil Basri radhiyallahu ta'ala anhu qala, maka di dalam kitab musnad dari Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu qala, marra Utsman bin Abil As ala Kilab ibni Umayyah wa huwa jalisun alal majlisil asyiri bil Basrati. Telah lewat siapa Utsman bin Abil As ala Kilab ibni Umayyah, atas tempat yang ditempati oleh Kilab bin Abi Umayyah. Di Utsman lewat di tempat yang ditempati oleh Kilab bin Abi Umayyah. Wa huwa adapun Kilab jalisun alal majlisil asyiri bil Basrati. Dia Kilab itu duduk di tempat yang ke-10 ya, di tempat duduk yang nomor 10 bil Basrati, di Basra itu. Bisa dikatakan tempat terakhir lah, tempat ke-10 itu duduk di tempat terakhir. Misalnya jijir ada kursi nomor 10 ya, nomor 10 itulah yang ditempati oleh Kilab bin Umayyah ya. Di Basra sana. Faqala, maka bertanya siapa Utsman bin Abil As, ma yujlisuka huna ya, apa yang menyebabkan Anda duduk di situ ya. Ma yujlisuka ya, apa sesuatu yang menyebabkan Anda itu duduk di sana ya, di sana ya. Qala ista'malani hadza ala hadzal makani yakni Ziyadan ya. Maka Bani Umayyah, Kilab bin Umayyah itu menjawab, ista'malani hadza ala hadzal makan, telah memperlakukan kepadaku ini ala hadzal makan, berada di tempat yang nomor ke-10 ini, yakni Ziyadan, dia bermaksud kepada Ziyad. Berarti fa'ilnya ista'malani itu Ziyad ya. Ista'malani hadza, telah memperlakukan kepadaku siapa Ziyad ya, telah memperlakukan kepadaku siapa Ziyad ya, hadza ala hadzal makani, berada di tempat ini ya. Jadi kenapa kamu, apa sebabnya kamu kok bisa duduk di sini gitu ya. Ini kelakuan Ziyad ini kan gitu ya. Ziyad yang memperlakukan aku duduk di sini kan gitu ya. Faqala lahu Utsman, maka berkata lahu kepada Kilab bin Umayyah, ala uhaddisuka hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa tidak saya telah menceritakan kepadamu hadisan, kepada sebuah hadis, sami'tuhu yang saya dengar hadis itu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Qala bala, iya sudah saya dengar ceritamu tentang hadis itu.
Faqala Utsmanu, maka Utsman berkata lagi kepada hadis lain, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar, kata Utsman, saya mendengar Rasulullah itu bersabda, kana li Dawud Nabiyillahi alaihi salam minal laili sa'atun yuqidu fiha ahlahu. Ada bagi Nabi Daud, Daud itu yang Nabiyillah, yang nabinya Allah, bukan Daud siapa-siapa, ya, Daud yang nabinya Allah itu alaihi salam. Minal laili, dari suatu malam, saatun, apa suatu jam, yuqidu fiha ahlahu, yang membangunkan siapa? Nabi Daud, fiha, di jam itu, ahlahu, kepada keluarganya. Fayaqulu, maka Imam Abu Daud itu berkata, Nabi Daud berkata, ya ala Dawud, wahai keluarga Daud, ya, qumu fasallu, maka bangunlah kalian semua, ya, keluarga, wahai keluarga Daud, bangunlah kalian semua itu. Tidak hanya cukup dengan bangun saja, fasallu, terus salatlah kalian, ya, berarti salat malam, salat malam. Fa inna hadhihi sa'atun yastajibullahu fiha ad-du'a. Sesungguhnya, ya, di jam ini, ya, sesungguhnya ini adalah suatu jam, ya, yastajibullahu fiha, yang telah menerima siapa Allah, fiha, di jam itu, ad-du'a, kepada doanya manusia, illa lisahirin, kecuali orang tukang sihir, ya, au asyaran, ya, au asyarin, ya, atau orang yang memungut 10% zakatnya orang, ya. Zakatnya orang, memungut zakat 10% dari orang yang bayar zakat itu. Setelah itu, farakiba Kilab bin Umayyah safinatahu, maka mengendarai siapa Kilab bin Umayyah safinatahu, kepada perahunya, ya. Fa'ata Ziyad, dan maka dia itu datang kepada Ziyad, fasta'fahu, maka dia minta ampun kepada Ziyad itu, fa'afahu, maka Ziyad memberikan ampun kepada siapa? Utsman, kepada Kilab bin Abi Umayyah, ya. Berarti Kilab bin Abi Umayyah ini tukang pungut 10%, ya, tukang pungut 10%. Yang lain sudah bayar semua, tinggal Ziyad belum bayar. Dia ditunggu, ya, sampai dia itu lama menunggu, karena yang lain ditempati yang lain tempatnya itu, sampai dia itu nunggunya berada di kursi yang nomor 10. Lantas ditanyakan, mak beri dia, nah siapa yang tos, ya, antos Ziyad. Ziyad tak majar, kan itu, ya, Ziyad tak majar, ya. Terus cerita ini, kecuali orang yang suka ngambil 10% itu tak akan diterima doanya oleh Allah. Akhirnya, ya, karena dia jadi pemungut 10% begitu, maka dia ambil kendaraannya, buru-buru datang ke Ziyad minta ampun, ya. Burung senarea 10% gagal, karena tak akan diterima doanya oleh Allah bagi orang yang suka narik 10% dari zakat itu, dari zakat itu, ya. Akhirnya datang kepada Ziyad minta ampun, dia saporanang koyo yang tukang anu, ya. Akhirnya Ziyad memberi pengampunan kepada itu, kan gitu lah, ya. Beri pengampunan kepada itu, ya. Jadi orang tukang sihir, ya, tak terima doanya itu, tak terima, ya, tak terima doanya. Doa kebaikannya, ya, kalau doa sihirnya dia jadi itu cari ngabareng ben setan, itu mungkin setan senerima tuana sihir itu, ya, akhirnya mati, ya, mati tuana sihir. Tapi itu kebaikan bagi orang tukang sihir itu tidak diterima oleh Allah, tidak terima.
kok manti tukang sihir itu ya, kan begitu misalnya kan ada pertanyaan kok manti ya, nyihir orang bisa gini bisa gitu itu bareng setan sama sakit ya setan kan kayak gitu ya. Si setan si narima itu Tuhan itu bukan Allah yang narima tapi setan si narima itu akhirnya nalpek kepada orang itu akhirnya ya gila orang itu kan gitu kena sihir kan gitu bukan diterima oleh Allah bukan kayak gitu ya. Tukang sihir ya doanya tidak diterima ya, pemungut cukai kayak gini 10% kayak gini tidak diterima juga itu. Makanya karena takut tidak diterima kayak gini maka Kilab bin Umayyah itu ambil kendaraannya ya mungkin di sini pakai istilah safina perahu, berarti rumahnya itu ada di apa ya di dekat pantai mungkin ya. Kalau umpamanya bukan pantai kan pakai sepeda atau pakai mobil bagaimana kalau umpama rumahnya itu di darat ya, tapi di sini pakai safina ya. Nah, safina kan tak kira Tegalan kan, mesti dekat laut kan gitu ya. Kira-kira bagaimana sekitar Mimpa lah kira-kira tuh ya. Sekitar Mimpa ya. Di pastafahu dia minta ampun, minta maaf ya kepada Ziyad, fa'afahu, maka Ziyad memberikan permaafan kepada orang yang minta maaf itu ya. Ya. Dia bisa sadar ya, jadi dengan diinformasikan kayak gini orang yang suka ngambil 1/10 seperti itu ya, suka ngambil 1/10-nya itu dari zakat itu, maka orang itu akhirnya ya tidak mau mengambil seperti itu lagi ya kepada orang yang tak mau membayarnya, karena dianya itu bisa mencegah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dianya suka ngambil 10% itu dari orang yang punya kewajiban bayar zakatnya itu. Karena zakat itu ada yang 10%, ada yang 5% kan kayak gitu ya. Kalau umpamanya itu disiram dengan hujan gitu bukan 10% tapi ya 10%. Tapi kalau disiram dengan pakai air pengairan itu yang pakai biaya itu bukan 10% tapi 5% kan kayak gitu. Ini diambil rata-rata 10%, diambil rata-rata. Baik pakai biaya maupun tak pakai biaya ya ambil 10. Maka orang seperti itu dianggap zalim namanya itu ya. Dianggap zalim karena zalimnya ya doanya tidak tembus kepada Allah karena dia punya sifat zalim kepada orang yang lainnya itu. Rawahu Tabrani fil Kabir wa rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat talabtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.